Selamat bertemu lagi para kadang pada tayangan Jagat Alit ke-31 ini. Kita melanjutkan tentang pembahasan mengenai roh sukmo, dimana kemarin sudah kita jelaskan pada episode yang lalu mengenai perbedaan antara roh dan sukmo. Kini kita mencoba untuk mengeksplorasi tentang apa yang terjadi saat roh sukmo itu memasuki di dalam alam mimpi. Para kadang, jadi mimpi ini adalah bagian ketetapan dari Gusti yang harus terjadi di dalam kehidupan pribadi kita. Maka kita harus mengupayakan bagaimana caranya saat kita bermimpi itu benar-benar memiliki mimpi yang berkualitas. Tentu saja ini semuanya dipengaruhi oleh bagaimana kita itu menyiapkan proses tidur kita yang baik. Nah, bagaimana di dalam ketetapan hukum alam? Karena salah satunya saat tidur yang baik itu adalah tidur saat kita sudah mengalami rasa kantuk. Sehingga kalau kita belum merasa kantuk, lalu kita mencoba untuk tidur, tentu saja itu juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas di dalam mimpi. Maka terkadang jika seandainya kita ingin menjalankan hukum ketetapan dari Gusti, ya sesungguhnya kita itu mempunyai kebutuhan untuk tidur saat diri kita itu sudah memasuki proses kantuk, sehingga tidur itu benar-benar menjadi sebuah proses kebutuhan yang natural, yang alami, di mana di situ ada sinyalemen, ada sebuah perlambang dalam bentuk kehendak di dalam tubuh kita itu yang mengajak kita untuk istirahat tidur. Jadi terkadang maka siapkanlah diri kita seandainya ingin mengalami peristiwa mimpi yang berkualitas. Baik, terkadang kita akan mencoba lebih jauh lagi bagaimana peristiwa roh sukmo tersebut di dalam alam mimpi. Tentu saja kita akan mencoba memetakan secara lahiriah dan secara rohaniah mimpi tersebut. Terkadang mimpi dalam tataran lahiriah adalah sesuatu peristiwa yang sangat-sangat normal, di mana peristiwa ini adalah peristiwa tentang bagaimana organ tubuh kita itu mulai menyelaraskan satu dengan yang lain, lalu menyiapkan peristiwa mimpi tersebut. Organ apa? Terkadang tentu saja pernapasan kita yang terdiri dari paru-paru, lalu jantung kita, lalu ada perasaan kita. Nah, ini akan bekerja secara linear, datar, semuanya menjadi sesuatu yang sangat segaris. Tidak ada yang menonjol di antara tiga organ tersebut, yaitu paru-paru, jantung, pikiran, itu tidak boleh saling menonjol. Maka sesungguhnya masih ada satu lagi, ini perasaan. Nah, karena ini pintu gerbangnya di mana kita itu akan mengawali memasuki peristiwa mimpi, sehingga paru-paru kita, napas kita itu juga harus diselaraskan. Jadi kita non sewu, kadang tidak boleh kalau dalam bahasa Jawanya itu menggeh-menggeh, ya, artinya menggeh itu napas kita harus tidak boleh naik turun. Ya, jadi napas paru-paru kita itu harus datar dan sangat-sangat konstan, itu dari paru-paru. Lalu dari jantung kita pun juga sama. Pada saat kita itu masih sangat berdebar, kita juga tidak bisa akan mengalami tidur.
Nah, maka jantung itu juga harus sama menyelaraskan kerjanya paru-paru. Nah, jantung juga mulai menetralisir denyutnya supaya seimbang, selaras dengan paru-paru. Nah, itu juga nanti berkaitan hal yang lain kadang. Salah satunya adalah pikiran. Jadi pikiran ini juga akan menghambat kita untuk memasuki proses tidur seandainya kita belum bisa mengendalikan perasaan tersebut. Jadi pikiran yang terbawa di dalam tidur itu akan membuat tidur kita resah, tidur kita tidak nyenyak. Jadi sebentar-sebentar itu akan mengalami bangun, dan ini akan mempengaruhi mimpi yang kita miliki itu menjadi tidak berkualitas karena terpotong-potong. Nah, dari situ masih ada satu lagi, dipengaruhi oleh perasaan kadang. Jadi perasaan kita itu juga harus tenang. Nah, seandainya sudah tenang, sudah kita kondisikan semuanya, antara kerja paru-paru, kerja jantung, pikiran kita dan perasaan kita, tentu saja kita memasuki kori gapura di dalam alam bermimpi. Nah, mimpi yang terjadi saat kita itu mengalami proses tidur yang baik, mimpinya pasti mimpi yang berkualitas. Nah, kadang pada tayangan minggu yang lalu, pada episode yang sebelumnya, saya katakan bahwa peristiwa mimpi ini adalah peristiwa roh sukmo kita itu yang keluar. Rohwan ini keluar itu atas bukan kemauan kita, tetapi itu atas kemauan Gusti untuk menunjukkan sesuatu kepada kita, entah itu yang berada di dalam tubuh kita maupun yang berada di dalam rohani kita. Maka mimpi ini adalah salah satu kebutuhan kita, di mana kita itu akan ditunjukkan oleh Gusti bagaimana dan apa saja yang harus kita perbagi di dalam jagat alit kita. Jadi perkodang saya ulangi, mimpi ini adalah peristiwa yang sangat-sangat normal. Lalu peristiwa ini di dalam tataran lahiriah itu juga menggambarkan bagaimana ini adalah peristiwa pengendapan pikiran di dalam otak kita. Karena dalam sehari pikiran kita sudah bekerja keras memenuhi keinginan kita dalam rangka kita itu bekerja, dalam rangka kita itu menjalani kehidupan seharian. Jadi dengan mimpi itu semua ingatan, semua pikiran itu diendapkan di sana. Tentu saja di sana ada rupa-rupa peristiwa dalam mimpi tersebut. Ya, salah satunya bagaimana saat mimpi kita itu terjadi, itu bisa muncul peristiwa-peristiwa yang itu nanti akan membantu proses ingatan kita yang ada di kedalaman kita itu. Entah itu peristiwa mimpi yang mengembirakan, peristiwa mimpi yang menyedihkan, ataupun peristiwa mimpi yang menakutkan. Semuanya ini ada maksud dan tujuannya, ada kandungan arti-arti yang harus kita pahami di dalam diri kita. Nah, maka di dalam mimpi secara lahiriah itu saat kita alami itu bisa terasa sangat-sangat nyata. Bahkan di dalam mimpi tersebut itu kita benar-benar bisa merasakan senang, bisa merasakan sedih, bahkan bisa juga kalau mimpi itu mimpi yang menggambarkan bagaimana kesadaran kita, bawah sadar kita itu yang bergejolak di sana, itu bisa menggambarkan bagaimana kita itu merasakan ketakutan yang luar biasa. Nah, tetapi semuanya itu adalah bagian koreksi dari jagat alit kita itu untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di dalam diri kita. Jadi saya ulang lagi, secara lahiriah mimpi itu adalah sesuatu yang sangat normal dan sesuatu yang harus kita butuhkan untuk mengontrol keadaan hidup kita. Itu secara lahiriah perkadang. Lalu bagaimana kalau tinjauan itu kita kaitkan secara rohaniah?
Nah, para kadang jangan lupa bahwa peristiwa roh atau roh Wan Sukmo yang keluar dari diri kita masuk di dalam alam mimpi, semuanya bukan kejadian kebetulan. Gusti berusaha menunjukkan sesuatu kepada kita tentang berbagai macam kendala permasalahan diri kita. Maka tinjauan mimpi peristiwa roh sukmo dalam alam mimpi, salah satunya mimpi itu berguna untuk memecahkan permasalahan di dalam hidup kita. Sebab apa? Para kadang di dalam mimpi itu kita akan mendapatkan sebuah petunjuk. Di dalam mimpi itu kita akan mendapatkan inspirasi. Di dalam mimpi kita juga akan mendapatkan motivasi yang kita butuhkan di menjalani kehidupan ini. Maka di dalam rohani, di dalam tataran rohani, mimpi itu benar-benar sangat-sangat kita butuhkan. Untuk apa? Untuk menyelaraskan kerja kita dalam rangka menjalankan dharma-dharma kehidupan. Lalu apa lagi? Selain mimpi itu membantu kita memecahkan sebuah permasalahan hidup. Nah, mimpi itu juga memproses emosi kita berkatan. Jadi saat kita itu mungkin sebelum tidur itu terlalu suntuk memikirkan sesuatu, kita banyak bergejolak di dalam amarah kita, maka melalui proses istirahat tidur, di dalam tidur kita itu memasuki proses bermimpi, maka mimpi itu sesungguhnya menetralisir amarah panjenengan semua, menetralisir emosi panjenengan semua, sehingga saat kita itu bangun dari tidur, semua peristiwa luka-luka batin, luka-luka rohani itu bisa tersembuhkan. Nah, itu bagaimana di dalam tataran rohaniyah mimpi itu juga membantu kita memproses emosi supaya emosi kita menjadi baik. Nah, mimpi itu di dalam kehidupan kita juga membantu di dalam proses ingatan perkataan. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi seharian, apa saja yang kita pikirkan, gejolak apa di dalam peristiwa perasaan kita itu saat kita tidur, saat kita bermimpi. Lah, saat proses bermimpi itu sesungguhnya tubuh kita itu mulai mengkoding dan juga menstorage, artinya itu ingatan-ingatan kita itu mulai disimpan di dalam tempat yang dalam sekali, yaitu ada asita di dalam tubuh kita itu, dan kita tidak menyadari proses tersebut. Tetapi di sewaktu kita bermimpi, tubuh kita, rohaniyah kita itu membantu menyimpan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingat di dalam ada asita tubuh kita. Nah, itu bagaimana rohani itu juga berperan sangat-sangat baik untuk membantu kita itu menyimpan apapun di dalam ingatan kita. Nah, perkataan yang luar biasa di dalam peristiwa mimpi ini, sukmo ini juga memproses kita untuk apa? Untuk membantu pengobatan secara alami di dalam diri kita. Nah, bagaimana peristiwanya itu? Mimpi itu sebenarnya itu sebuah petunjuk di mana itu kita akan seandainya kita tanggapi, kita lakukan apa yang ada di dalam mimpi itu, tentu saja dengan memilah-milah. Artinya peristiwa dan kegiatan kita, lalu kita menyerap apa peristiwa yang ada di mimpi itu, insya Allah nanti bisa kita ditunjukkan kepada jalan-jalan atau solusi bagaimana di dalam tubuh kita itu yang sakit itu bisa segera ada motivasi untuk segera disembuhkan, ya. Jadi sekali lagi mimpi itu juga bagian dari pengobatan diri kita, karena tanpa bermimpi mungkin kita juga akan mengalami overload di dalam pikiran kita.
karena tidak ada proses di mana seluruh pikiran-pikiran kita itu tersimpan dengan baik, malah mungkin bisa utah separan-paran perkataan. Jadi mimpi ini bisa membantu kesehatan otak kita. Mimpi ini juga bisa menyegarkan tubuh kita saat mimpi itu menunjukkan di dalam peristiwa senang, peristiwa gembira. Nah, ini juga membuat kita saat bangun tidur juga akan mengalami sangat-sangat segar, bugar di dalam diri kita. Nah, terkadang juga mimpi ini juga di dalam tataran rohani bisa dikatakan sebagai petunjuk atau simbol-simbol yang memberitahu kita tentang peristiwa-peristiwa yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka mimpi di sini itu seperti pemberitahuan yang ditujukan kepada diri kita untuk dilakukan. Nah, di dalam mimpi itu kalau kita benar-benar pandai, belum benar-benar bisa menyelami, itu isinya adalah dawuh Gusti, di mana kita itu diminta untuk merenungkan. Karena apapun yang terjadi di dalam peristiwa mimpi itu adalah peristiwa diri kita yang terpantul di dalam sukma tersebut, sehingga kita bisa dalam bahasa Jawanya itu melelimbang. Saat kita bermimpi seperti itu semuanya itu mempunyai makna yang harus kita mengerti. Nah, demikian perkadang bagaimana kita mulai memasuki bagaimana roh sukma itu berkelana di dalam alam mimpi, bagaimana roh sukma itu dikendalikan oleh Gusti sendiri untuk menunjukkan kepada diri kita peristiwa apa saja di dalam diri kita, entah itu peristiwa yang harus segera diperbaiki, entah peristiwa yang akan terjadi. Maka demikian perkataan yang bisa saya sampaikan pada episode ke-31 ini. Semoga nanti kita masih bisa melanjutkan pembahasan-pembahasan lain, karena di dalam roh sukma ini ada banyak sekali yang harus kita selami. Maka terkadang semoga episode ini bisa berguna bagi panjenengan semua, dan kita bisa bertemu lagi pada tayangan berikutnya. Salam kepada panjenengan semua, Rahayu.